Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sana channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah guys ya. Kaisam doakan yang lagi sakit tentunya Allah sehatkan. Teman kita yang mungkin hari ini mendapatkan musibah, kabar duka, keluarganya ada yang meninggal guys ya. Kaisam turut berduka cita, juga tetap tabah. Ya semua itu kan akan kembali ke Allah ya guys ya. Wis, jadi ya terima aja ya. Allah itu maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Kita sebagai keluarga yang ditinggalkan, ya kita sudah harus ikhlas ya. Ya ikhlas itu nggak mudah ya guys ya, tapi ya kita harus bisa menerima ya. Semoga amal ibadah dan iman Islamnya diampuni ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kayak sama lagi biasa ngambil pisang. Masya Allah, pisangnya masih sepet guys. Sesepet hidupnya kalian. Sembarangan kayak tisam. Oke guys, kita ngopi dulu ya Puy. Gimana buat kalian yang lagi bahagia, Kaisam doakan semoga terus bahagia guys ya, lahir batinnya, amin. Ada nih yang galau ya, Kaisam gimana sih caranya menghadapi interminute supaya kita ini nggak sedih ya Kaisam? Ya udah ya, nih Kaisam punya cerita nih ya, interminute apa teman kita di termination sama majikannya, padahal dia kerja 3 kontrak berjalan guys, mau 6 tahun, dia jaga 2 dogi ya guys ya, anjingnya gede-gede. Bahkan dia juga pernah digigit ini telinganya. Sampai pada akhirnya tetap aja tuh guys di termination. Tidak jaminan ya kita kerja dengan satu majikan, majikan itu akan selalu nice gitu sama kita. Kita tuh jangan terlalu berharap lebih kepada majikan ya guys ya. 1 kontrak masih dibaik-baikin, 2 kontrak masih dibaik-baikin, kontrak ketiga ya wis, dah pergi nih saya bayar taksimu gitu. Tapi alhamdulillahnya ya guys ya, karena keluguan pekerja migran ini, dia itu juga masih nasibnya baik nih di Hongkong ya guys ya. Ya kita nggak tahu ya, mungkin mbaknya itu memang baik, nggak pernah nipu orang, jadi kerjaannya tuh selalu diselamatin sama Allah ya guys ya. Oke yuk langsung aja kita sebut aja mbak ini, Mbak Nadine. Mbak Nadine ini kerja ya tadi 3 kontrak berjalan ya guys ya, 3 kontrak berjalan. Dia ini apa namanya di rumah itu ada dadai singsang anaknya yang belum nikah, umurnya 40 tahun. Dia juga jaga anjing dua dogi ya guys ya. Dia ini anjingnya agak gede-gede ya guys ya. Katanya sih anjing Helder. Kayak sama itu searching di Google, anjing Helder. Ternyata gede banget ya. Kayaknya nggak masuk logika, mungkin anjingnya ukurannya big size ya. Nah, Mbak Nadine ini sering membawa anjingnya ini 3 kali sehari guys. Kalau pagi, jam 6 pagi. Jadi Mbak Nadine ini karena bawa anjing, dia juga sering olahraga ya guys ya. Jam 6 pagi, jam 3 sore, sampai jam 8 malam. Nah, jadi pulang bawa anjing jalan-jalan ini Mbak Nadine ya baru beresin makannya majikan ya guys ya. Wah sibuk banget ya. Tapi Mbak Nadine ini tipikal orang yang males untuk adaptasi dengan keluarga yang lain, sehingga dia juga ini apa namanya wis lah bertahan aja di situ ya guys ya, sampai majikan itu nggak mau sama dia. Nah singkat cerita nih, ya nggak tahu ya guys ya apa yang terjadi. Ya mungkin karena Mbak Nadine juga ikut sama keluarga ini juga udah lama ya guys ya, dipantau-pantau majikan nih, Mbak Nadine ini kayaknya males-malesan ini kerja. Tapi kayak Sam, saya tuh kerja, masa saya itu kurang kerja? Apalagi kayak Sam, saya dari pagi, siang, sore tetap aja dianggapnya nggak kerja kayak Sam. Akhirnya pas sore hari ini kan majikannya itu punya toko ya, termasuknya nih anaknya nih yang nggak nikah nih, yang umur 40 tahun nih, suka ngadu-ngadu sama orang tuanya ya. Ya mungkin apa ya, jealous mungkin ya, Mbak Nadine mungkin terlihat lebih bahagia ya, namanya juga kan orang yang nggak menikah kan kadang tuh suka huru hara ya guys ya. Akhirnya guys ya membuat orang tuanya ini memfire ini si Mbak Nadine. Tiba-tiba datang itu singsang terus ngomong, Nadine sini katanya, kenapa kamu tuh, kenapa baju yang saya pernah kasih ke adik saya kok ada di kamu gitu ya kan. Karena si singsangnya ini nemuin si bajunya yang pernah dikasih sama adiknya ini ya guys ya. Jadi singsangnya ini punya baju guys, dikasihin tuh ke adiknya tuh dikasihin ke Mbak Nadine. Nah Mbak Nadine itu dipakai, dijemur kan. Nah dari situ timbul curiga ya, bikin huru hara ya guys ya. Majikan kalau udah nggak suka ya nggak suka aja gitu ya, itu kan bikin huru hara ya. Akhirnya, kamu tuh masih pengen kerja nggak katanya. Ya Allah Kaisam, saya tuh ya Kaisam ya jaga anjingnya dia ini sampai saya itu, jadi ceritanya kayak sama anjingnya ini kakinya itu ada masalah. Jadi anjingnya ini kalau misalkan diajak jalan-jalan ini selalu harus pakai sepatu anjing. Sepatu anjing kayak apa cuy, kayak saya itu nggak pernah jaga anjing ya. Tapi jadi kayak sama, jadi karena anjingnya itu ukurannya big size, jadi itu saya itu memakaikan sepatu anjing itu sampai duduk. Saya itu pas posisi muka saya ini sama anjing ini apa deket-deketan ya, mungkin anjingnya bad mood mau dipasang sepatu anjing ini sama Mbak Nadine, ada digigit kayak telinga saya. Wah saya teriak gitu kayak Sam. Cuma anaknya itu tahu kalau misalkan takut iritasi ya guys ya, nggak dibawa ke dokter, cuma dikasih alkohol. Cuma setiap malam ini Mbak Nadine ini dikasih antibiotik supaya nggak ini apa namanya, nggak iritasi. Ternyata Kaisam, waduh Kaisam sampai berdarah
apa telinga saya, tapi saya tuh nerima aja, diminumin antibiotik. Terus Kaisam nanya, terus Vaccine nggak? Ya iya Kaisam, aduh panas dingin Kaisam, saya tuh ini apa namanya telinga digigit anjing katanya. Ya guys ya, walaupun kayak gitu majikan itu tetap aja gitu ya, nggak merespon apa kita ini berkorban gitu untuk mereka ya. Yang mereka tahu adalah ya kita setiap harinya ya harus tetap profesional kerja ya guys ya. Iya kan, udah kayak gitu guys, udah setelah bawa anjing pulang nih, kasih makan kan, si majikannya udah selesai makan, cuci piring, habis cuci piring guys, saya tuh harus cuci mobil. Iya kan, dari situ aja saya masih bertahan. Pada kenyataannya tetap aja saya diusir, katanya kamu niat kerja nggak? Ya kan, memang sejauh ini kalau misalkan saya nggak kerja, kenapa masih dipertahankan renew kontrak lagi ya kan? Nah, terus juga Kaisam, ini anjingnya nih bener-bener sentimen sama saya Kaisam. Kenapa? Kan setiap hari ketemu ya guys ya, mungkin Mbak Nadine ini jadi di mata anjingnya ini kayak kucing ya. Anjing sama kucing gak pernah akur. Sampai pada akhirnya ya, waktu dibawa jalan-jalan, si anjingnya ini kan memang ukurannya big size semua ya guys ya. Terus mukanya si apa namanya, badannya si Mbak Nadine ini termasuknya mungil katanya guys. Jadi ke bawah itu sama tali anjing guys. Anjingnya lari-lari, Mbak Nadine ini ketengkluk katanya ininya, penyemak tangannya. Terus saya tuh ngomong ngadu sama majikan ya, maksudnya istirahat dulu boleh nggak bawa. Alasan aja katanya, kamu itu ngomong aja kalau nggak mau kerja, wes serba salah Kaisam. Sampai pada akhirnya ya itu, pas sore hari di kontrak mau finish ke 6 tahun, ya kita ngobatin ya, mungkin aja majikan yang nggak mau ngeluarin bonus atau apa gitu ya kan, cari gara-gara. Akhirnya sih menyuruh si Mbak Nadine ini untuk apa pulang ke agensi. Nah, udah nggak dikasih waktu lama-lama, si Mbak Nadine ini suruh beresin bajunya ya guys ya, di videoin tuh. Ya kan, di videoin ya. Yang masa 6 tahun aja nggak jaminan ini majikan itu percaya loh guys. Makanya kalian itu jangan terlalu berharap sama majikan ya guys ya. Karena majikan itu ya orang lain gitu guys. Jadi kita profesional aja kerja ya. Jadi nggak usah baper-baper kalau misalkan majikan itu masih nuduh-nuduh kalian. Hak mereka gitu. Itu rumah mereka gitu. Kita cuma numpang kerja ya guys ya. Jadi jangan terlalu terbuai suasana majikan saya kok nggak nganggap saya keluarga sih. Jangan seperti itu ya guys ya. Bahkan kayak Tisam kerja di sini ya, majikan aja kayak Tisam itu menganggap bahwa ya mereka itu orang lain gitu. Tapi kita ya sebaik mungkin ya kita berusaha baik gitu ya guys ya. Oke, singkat cerita, diusir tuh jam 3 untuk balik ke agensinya. Kayak Sam bayangin aja, mau 6 tahun saya kerja, otomatis kan baju saya itu banyak kayak Sam. Untungnya aja kayak Sam, di situ tuh ada tas kebo ya, ada tas kebo, ada ini apa namanya, koper. Akhirnya saya itu diberhentikan taksi oleh singsang saya. Terus udah, kamu naik taksi ini sana ke agensi, nanti hitungannya ke agensi aja. Sampai saya tuh saking 6 tahun mau kerja di situ, saya tuh beberapa kali aja kayak Sam ke agensi itu, saya lupa tempatnya kayak Sam. Pas itu kata majikan itu nggak usah bayar taksinya ya kan. Pas nyampe di tempat yang mau saya agensi, saya lupa kayak Sam, swear saya lupa itu tempat agensinya di mana. Sampai akhirnya saya turun dari taksi, saya tuh melongo, ada 2 laki-laki yang nyamperin saya kayak Sam waktu itu. Terus ditanya, ID card kamu mana? ID card, ya saya cuma nunjukin paspor saya. Terus akhirnya ternyata itu polisi kayak polisi itu nanya, kamu lagi ngapain di sini pelangap-pelongo kayak gini? Saya nyari agensi saya. Ya saya jelasin kan, kalau saya di fire, kalau saya di interminate. Akhirnya polisi itu bantuin tuh si Mbak Nadine untuk bawa koper sama tasnya guys. Terus ini Mbak Nadine ngerjain polisi ya guys ya. Saya pada akhirnya muter. Terus kata polisinya ngomong, ini kita udah 10 menit loh muter-muter, masa kamu nggak tahu telepon agensimu ya kan? Pas mau ditelepon, ternyata ada telepon masuk tuh di teleponnya Mbak Nadine guys. Ternyata temannya telepon, Din, kamu di mana? Ini saya habis interminate sama majikan, saya mau ke agensi. Jangan agensi dulu. Ini kebetulan nih, saya majikan saya lagi nyari Cece katanya. Udah, kamu nggak usah ke agensi dulu. Ayo ke apa namanya, ke majikan saya kenalin kamu. Ya kan, nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada apa ya guys ya. Tiba-tiba nawarin kerjaan kayak gitu di saat Mbak Nadine ini mau pulang ke agensi. Ini kan kebesaran Allah ya guys ya. Kita nggak tahu ya guys ya. Maka dari itu nih, buat menjawab pertanyaan kalian, Kaisam, gimana caranya kita supaya nggak takut di termination ini, Mbak Nadine ini kan ya kita nggak pernah tahu ya guys ya kan, dengan enjoy aja tiba-tiba Allah itu memberikan kerjaan baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Akhirnya Mbak Nadine ini diajak tuh sama majikannya, temannya ya guys ya, akhirnya langsung cocok. Nah setelah itu baru tuh ke agensi untuk mengurus. Nah setelah debat nih sama majikan, mantan majikannya, ini kan mau 6 tahun ya guys ya. Jadi akhirnya guys, kesimpulannya, Mbak Nadine ini difiniskan sehingga dia masih bisa tunggu visa di Hong Kong, tapi dengan syarat tidak diberikan uang long service. Jadi apakah mungkin termination ini terjadi karena majikannya tidak mau dituntut long service? Ya kan lumayan guys, 3 kontrak itu ya sekitar, ya dapat lah ya 15.000 ya. Aduh guys, gimana nih? Jadi akhirnya Mbak Nadine ini dikasih apa namanya, keterangan kalau misalkan difiniskan ya guys ya.
karena udah nggak butuh cece ini si majikannya ya, karena kan anaknya kan udah gede gitu. Cuma dia itu nggak dapat long service ya, akhirnya Mbak Nadine itu karena pengen masih kerja gitu ya, dan alhamdulillahnya ya guys ya, visanya turun tanpa harus pulang ke Indonesia, tanpa harus syuting ke Makau ya guys ya. Dan sekarang itu jaga nenek. Alhamdulillah di rumahnya itu cuma 2 orang aja sama neneknya, dan neneknya itu tipikal orang yang sukanya di kamar terus. Jadi kalau makan di kamar, jadi Mbak Nadine ini banyak waktu untuk main handphone di luar ya guys ya. Ini guys, aduh, jadi Mbak Nadine ini sebenarnya beruntung nggak ya dipecat dari majikan yang lamanya, ya kan? Kalau ceritanya seperti ini ya, Mbak Nadine ini justru pasti akan bersyukur sekali ya guys ya, daripada dia harus membawa doginya yang gede-gede itu ya kan, dikasih balasan sama Allah, udah kamu capek pensiun aja dari jaga doginya. Setelah mengabdi gitu ya kan, nggak pernah dianggap gitu ya guys ya, ya sekarang Allah gantikan dengan majikan yang santuy gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kisah di mana termination itu tidak selamanya mengerikan, justru termination ini membawa keberkahan bagi orang-orang yang tetap sabar menjalani ikhlas ridho ya guys ya. Jadi buat kalian yang terlilit hutang, please tolong jangan menipu teman kalian hanya untuk menyelamatkan pekerjaan kalian. Hadapi ya guys ya, karena ketakutan kalian itu adalah ketakutan diri kalian sendiri gitu guys. Allah tuh pasti akan memberikan hidup yang lebih baik gitu saat kalian itu mau berubah. Jadi stop untuk menipu orang lain untuk menyelamatkan pekerjaan kamu. Jangan pernah takut di termination ya guys ya. Mungkin saja termination ini menjadikan lembaran baru buat kamu lagi untuk memperbaiki supaya kamu bisa melunasi hutang-hutang ya guys ya. Jadi stop untuk menipu teman ya guys ya. Nih guys, mohon nih, ayo kita perbaiki. Hadapi ketakutan kalian, jangan merugikan orang lain hanya untuk menyelamatkan pekerjaan kamu ya. Kalau misalkan kata Allah, kok kamu masih diberikan kesempatan untuk bekerja, ya jangan pernah berburuk sangka gitu ya guys ya. Justru kamu itu harus berbaik sangka sama Allah. Ya Allah, mungkin saja nih saya itu di termination karena hutang saya yang dulu, di kehidupan yang baru, semoga aja Allah memberikan keberkahan supaya saya bisa membayar hutang di A, B, C, D ya kan, walaupun kita harus menempuh waktu yang lama lagi. Yang penting apa? Yang penting hutang kita lunas ya guys ya. Di saat hutang kita lunas ya, kita kan jadi hidupnya berkah lagi ya kan. Nah iya, ini Mbak Nadine ini termasuknya orang beruntung ya, ikhlas ridho ya kan. Polisi bawain tasnya ya kan, nggak berat ya kan. Ini karena apa? Karena ikhlas menjalani, sehingga Allah gantikan pekerjaan dengan yang baru yang lebih baik. Iya kan? Sepakat ya. Jadi mulai hari ini kayak saya mohon buat kalian nih, jangan pernah takut di termination ya, karena kesempatan kedua itu akan selalu ada. Oke, tapi setelah kalian diberikan kesempatan kedua, ya jangan disia-siakan lagi, perbaiki dan harus jadi orang yang berhasil. Oke, sepakat ya. Mungkin itu sharing saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalian punya pengalaman ini nggak, lucu nggak saat di termination? Jangan lupa cerita ya. Yang puy.